Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Sosok Parakang merupakan makhluk mistis yang bisa berubah wujud menjadi apa saja yang diinginkan. Makhluk ini adalah makhluk gaib yang paling ditakuti oleh masyarakat Bugis Makassar. Makhluk jadi-jadian yang sebenarnya adalah manusia ini tidak segan untuk membunuh para korbannya. Menurut legenda, Parakang bukanlah makhluk gaib seperti jin dan hantu, tapi manusia yang belajar ilmu hitam, seperti pesugihan. Sayangnya ilmu yang didapat, tidak bisa dijalankan dengan baik, atau gagal mendalami ilmunya. Selain karena faktor ilmu hitam, sosok Parakang juga muncul, karena ilmu yang diturunkan oleh orang tua. Perwujudan makhluk jadi-jadian ini, memiliki bentuk yang serupa seperti manusia, namun lebih menyeramkan. Dengan mata yang merah, lidah menjulur keluar, kulit yang keras dan kebal, kuku memanjang dan tajam. Parakang ini adalah makhluk pengisap organ dalam manusia, seperti usus dan lainnya. Khususnya bagi ibu hamil, anak-anak, dan juga orang yang berada di ambang kematian. Yang lebih menakutkan adalah, Parakang ini bisa berubah wujud dan keluar tanpa mengenal waktu siang ataupun malam hari. Pada saat tidak berubah menjadi makhluk abadi, mereka sama seperti perwujudan manusia yang lain. Akan tetapi, matanya tetap merah, dan bisa membuat siapa saja jadi merinding. Sosok Parakang ini, bisa berubah wujud menyerupai benda, atau hewan apa saja. Konon mereka akan memiliki perbedaan yang khas, ketika berubah wujud. Misalnya jika berubah menjadi hewan jenis anjing, maka kaki bagian belakangnya akan lebih panjang, dan saat berjalan, terlihat menunduk. Jika berubah menjadi pohon, maka bentuk pohon tersebut, hanya memiliki dua ranting, yang seolah menyerupai tangan. Untuk mengusir sosok Parakang ini, hanya boleh dilakukan memukulnya sekali saja, jika lebih, maka Parakang akan berbalik menyerang. Dari kisah yang berkembang, jika seseorang memukulnya, maka akan ada orang yang sakit, atau bahkan meninggal dunia. Hal ini terjadi, karena saat berubah wujud, maka jasadnya akan tetap berada di rumah, hanya jiwanya yang keluar untuk mencari mangsa. Kisah Parakang ini, merupakan kisah yang paling ditakuti di Sulawesi Selatan, bahkan konon sampai saat ini, masih ada beberapa perkampungan pedalaman, yang dihuni oleh sekelompok Parakang, atau yang dikenal dengan perkampungan Parakang. Konon perkampungan ini, sudah ada sejak turun-temurun, dan menurut legenda, kampungan tersebut tidak akan bisa mengubah situasi, karena ilmu harus turun-temurun. Jika tidak, orang yang menjadi Parakang akan sangat menderita, saat dia menempati. Kisah ini bermula di sebuah kampung di pesisir, di sana tinggal seorang pemuda bernama Ridwan, dan istrinya, yaitu Bida. Mereka baru saja melangsungkan pernikahan, 3 bulan yang lalu. Yang mana melalui perjodohan, orang tua mereka, berasal dari suku Kamu Bugis, dan rata-rata penduduk kampung di situ, memang dari Bugis. Ridwan sendiri seorang yatim piatu, yang bekerja sebagai seorang nelayan. Dia dikenal baik, sopan, dan memiliki dasar agama yang baik pula. Pada awalnya, Bida menolak perjodohan tersebut. Dia masih mencintai kekasih lamanya, yaitu Idris. Seorang pemuda berbangsa Melayu, yang berpindah ke kampung itu. Idris menjadi seorang guru, di salah satu sekolah di sana. Karena perbedaan bangsa dan adat, ibu Bida menolak pinangan Idris. Sama juga dialami oleh Ridwan, karena semasa hidup mendiang ibunya, berutang budi pada keluarga Bida, maka dia harus rela meninggalkan tambatan hatinya. Hubungan cinta dengan Risna, yang terjalin lebih dari 2 tahun, terpaksa dia putuskan sepihak. Selama 6 bulan dari pernikahan, tampaknya mulai ada kecocokan di antara mereka. Sepeninggal istrinya berbelanja, tepat pukul 10 pagi, Ridwan akan membersihkan peralatan untuk melaut. Datanglah Risna mendekatinya, gadis yang masih anggun, dan cantik itu, memandang penuh rasa cemas, pada rasa yang menggunung di pelupuk matanya. Namun bukan itu yang membuatnya datang, untuk menemui Ridwan. Dengan hati-hati,
Risna menceritakan hal yang membuat Ridwan tercengang. Risna memberitahukan bahwa dia sering memergoki Bida, yang masih sering bersama Idris, bahkan keduanya menunjukkan kemesraan, seolah masih sebagai sepasang kekasih. Risna juga memberitahukan, jika Ridwan pergi melaut, maka rumahnya selalu didatangi oleh Idris. Di satu sisi, Ridwan tahu persis sifat Risna, gadis pendiam dan penuh kejujuran. Mungkin karena tidak kuat menahan isi hatinya, sehingga dia menceritakan hal itu. Sejenak Ridwan merenung tentang kemesraan sang istri belakangan ini. Di sisi lain, Ridwan mulai berpikir, rasanya tidak mungkin jika hal itu terjadi. Dia melihat ada cinta yang tumbuh antara dia dan istrinya. Sudahlah Riz, uruslah dirimu sendiri, biar aku mengurus hidupku. Jalan kita sudah tidak searah lagi Riz, ucap Ridwan. Risna sendiri masih mencoba meyakinkan apa yang diucapkannya. Bahkan dia mengucap sumpah, jika hal itu benar adanya. Sebelum Risna berbalik, dia berkata, jika akan membuktikan ucapannya. Ridwan merasa goyah, pikirannya entah kemana. Memang sepeninggal sang ayah 4 tahun lalu, dia harus banting tulang untuk melunasi hutang-hutang almarhum. Dia yang tidak mau lagi berhutang budi dengan orang tua Bida, ia harus kerja keras demi melunasi hutang tersebut. Jika mendapat hasil seperti bulan kemarin, 2 kali pelayanan lagi, hutang terakhir pasti akan terlunasi. Karena terlalu fokus kerja itulah, membuatnya tidak terlalu memperhatikan Bida. Namun dia masih yakin, jika omongan Risna belum tentu benar. Nyatanya, tidak ada tetangga ataupun orang lain yang menyampaikan hal itu. Beberapa bulan kemudian, rumah tangga Ridwan dan Bida semakin memperlihatkan kebahagiaan. Selain dari segi ekonomi yang semakin berkecukupan, Bida juga menyatakan kalau ia akan segera memiliki momongan. Tentu kabar tersebut membuat mereka tambah berbunga-bunga. Hal itu pula yang dirasakan oleh orang tua Bida. Mereka tidak salah telah menjodohkan putrinya dengan lelaki yang tepat. Dalam kegembiraannya, Ridwan yang tidak berkunjung ke rumah kawannya, kembali ditemui oleh Risna. Ia kembali memberitahukan hal yang sama, bahkan dia bersedia menunjukkan apa yang telah diperbuat oleh Bida bersama Idris. Aku mencintai istriku Riz, dan aku percaya padanya, ucap Ridwan sambil berlalu. Dia telah membuang jauh perasaannya semenjak menikah dengan Bida, meski masih belum bisa melupakan kenangan indah yang pernah terlewat. Malamnya, Ridwan yang duduk sendirian di teras rumah, memikirkan ucapan Risna. Seharusnya hal itu tidak menjadi masalah. Tapi entah kenapa, dia merasa seolah Risna ingin menyampaikan kebenaran. Dalam lamunannya itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan kucing hitam pekat yang terdiam menatapnya tajam. Matanya tidak seperti kucing kebanyakan, tapi terlihat gelap. Tidak pernah Ridwan melihat penampakan kucing tersebut. Yang lebih aneh adalah, cara berdiri hewan tersebut terlihat menunduk, sedangkan kaki belakangnya lebih panjang. Ketika hendak bangkit mendekat, kucing tersebut telah pergi entah kemana. Belum reda rasa penasarannya, Ridwan kembali dibuat kelimpungan ketika istrinya berteriak histeris. Segera dia masuk ke dalam untuk mencari tahu apa yang terjadi. Perasaan Ridwan semakin cemas ketika terlihat bercak darah di lantai, sementara Bida dalam kondisi pingsan tergeletak di lantai. Sebelum menolong istrinya, Ridwan menangkap sosok kucing hitam yang mulutnya berlumuran darah. Kucing hitam itu menatap Ridwan sebelum menghilang. Malam itu di perkampungan menjadi ramai ketika orang-orang berdatangan ke rumah Ridwan. Ketua adat melakukan satu ritual demi menyelamatkan nyawa Bida yang menurutnya telah menjadi korban sosok Parakang. Penjelasan itu pun seketika membuat warga gemapar. Makhluk menakutkan itu kembali meneror setelah setahun lebih tidak menampakkan diri. Peristiwa kemunculan Parakang yang pernah terjadi kala itu masih menyisakan trauma bagi sebagian warga yang kerabatnya menjadi korban. Tapi syukurnya, nyawa Bida masih terselamatkan, meski kandungannya harus diangkat. Sementara kondisi desa terus dihantui ketegangan. Setelah kejadian malam itu,
beberapa nyawa melayang, dengan sosok Parakang, yang sebagai dalangnya. Untuk memburu makhluk jadi-jadian itu, tetua adat membekali beberapa warga, sebagai pemburu Parakang. Dengan kain mori lipat 7, diyakini dengan membawa barang tersebut, maka dengan mudah akan melihat sosok Parakang. Sosok Parakang yang diketahui bisa melihat tembus pandang itu, selalu terhindar terlebih dahulu. Selain itu, para pemburu juga dibekali dengan tongkat yang disisipi kayu stiki, sebagai alat pemukul. Saran ketua adat, jika melihat Parakang, maka cukup dipukul sekali saja dengan tongkat tersebut. Setelah lebih sebulan, akhirnya perburuan Parakang pun membuahkan hasil. Hal itu bermula, ketika salah seorang warga bernama Endang, diketahui sedang hamil anak pertama. Pengintaian pun difokuskan pada wanita muda itu. Bertepatan dengan bulan purnama, muncullah seekor kucing hitam pekat menuju rumah Endang. Dengan cekatan, para pemburu keluar dari persembunyian, lalu mengepung. Salah satu dari mereka, langsung memukul kucing tersebut, tanpa memberi kesempatan berlari. Namun setelah pemukulan itu, kucing hitam pekat tersebut langsung lenyap tanpa jejak. Kejadian itu membuat desa menjadi aman kembali, dan tidak ada teror Parakang yang mengambil korban. Dan seminggu kemudian, warga dikejutkan dengan ditemukannya jasad Idris, yang sudah membusuk. Yang pertama kali menemukan, adalah Bida, yang sedang berkunjung. Kejadian tersebut sekaligus membuka kebenaran, bahwa antara Idris dan Bida, masih terjalin hubungan dekat. Karena setelah suaminya melaut, Idris tidak datang seperti biasanya, maka dia pun datang menjenguk. Dia pun menangis tidak percaya, saat melihat Idris sudah membengkak, dengan bau busuk menyengat. Memang rumah Idris yang merupakan rumah kosong, milik kepala desa. Letaknya di ujung kampung. Selain jarang dilewati warga, rumah tersebut juga jauh dari pemukiman lain. Para guru kawan-kawan Idris, juga tidak menjenguk. Karena sebelumnya, ia sudah berkata, kalau akan mengunjungi keluarganya di luar daerah. Dari kematian Idris itu, dengan tegas tetua adat mewartakan, bahwa Idrislah yang menjadi Parakang. Seharusnya ilmunya sempurna, dan tidak menjadi Parakang lagi, setelah memakan janin anaknya sendiri dari rahim Bida. Tapi mungkin masih ada perjanjian baru, yang membuatnya masih meneruskan hidup sebagai makhluk jadi-jadian. Setahun kemudian, ketika Ridwan meninggalkan makam istrinya, dia melangkah dengan wajah diselimuti duka. Setelah ditemukannya jasad Idris, istrinya seolah dihantui rasa bersalah, menjadi pemurung dan menyendiri. Padahal Ridwan tidak mempermasalahkan perselingkuhan yang telah dilakukan. Ridwan tetap mencintai Bida dengan sepenuh hati. Pada saat Ridwan sedang melaut, Bida yang mungkin tidak kuat dengan masalahnya, menceburkan diri ke laut. Dan ketika warga melihatnya sosok Bida sudah tidak bernyawa lagi. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.